Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Yeni Dwi Handayani terkait untuk materi pajak pertambahan nilai yang disusun oleh dengan saya, Sandia Destiawati dengan NIM 432231100037 dan rekan Saya Nabila Nisa Putri Hasbi dengan NIM 4322100178. Izinkan kami berdua untuk mempresentasikan dan menjelaskan terkait materi pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Apa sih definisi dari pajak pertambahan nilai itu? Pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN berlaku pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau disebut PKP. Pajak ini tidak langsung dibayar oleh pembeli atau penjual ke negara, melainkan melalui pemotongan pada tiap transaksinya. PPN bersifat objektif, dihitung berdasarkan transaksi, dan itu tidak kumulatif. Hanya dikenakan pada setiap tahap transaksi tanpa menjumlahkan pajak yang sudah dibayarkan sebelumnya. Selanjutnya akan menjelaskan terkait untuk perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak dalam sistem PPN. Di sini terdapat perbedaan, yaitu subjek pajak adalah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, bisa PKP atau mungkin non-PKP, namun belum tentu juga wajib membayar pajak. Wajib pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar dan menyetorkan pajak ke negara, di mana konsumen yang menanggung PPN atau pajak pertambahan nilai melalui harga barang atau jasa yang dibeli. Lalu, bagaimana mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia? Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan sebesar 11% dari harga jual atau pergantian, dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Yang kedua, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak. Pada waktu PKP di atas, melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka. Sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Yang keempat, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara, paling lama itu sekitar akhir bulan berikutnya. Setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. Untuk yang terakhir, itu adalah PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama itu akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Lalu saya akan menjelaskan terkait tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN yang semula berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 7 mengalami perubahan berdasarkan amanat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Tarif PPN pertambahan nilai adalah 11%. Lalu tarif PPN pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang terakhir itu ada ekspor jasa kena pajak. Dalam hal penyerahan BKP atau barang kena pajak hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 11 dibagi 111 bagian dari jumlah pembayaran. Dapat dirumuskan bahwa PPN sama dengan 11 dibagi 111 dikali jumlah pembayaran, atau dengan cara DPP sama dengan 100 dibagi 111 dikali jumlah pembayaran. PPN sama dengan 11% dikali DPP.
Lalu dalam penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutama PPN juga terutang PPNBM. PPNBM itu adalah pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Maka jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut adalah PPN sama dengan 11 dibagi 111 ditambah tarif PPNBM dikali jumlah pembayaran. Lalu PPNBM sama dengan tarif PPNBM dibagi 111 ditambah tarif PPNBM dikali jumlah pembayaran. Maka dapat disimpulkan dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak 1 juta dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPNBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan. Batas jumlah pembayaran sebesar 1 juta tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPNBM. Lalu, barang atau jasa apa yang dikenakan pajak pertambahan atau tidak dikenakan pajak pertambahan nilai? Yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, ada impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ada barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam, ada kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau pihak lain. Yang ketujuh ada penyerahan aktivitas yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Lalu barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai itu apa aja sih? Yang pertama ada barang hasil pertambangan atau pengobaran seperti minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau di restoran. Yang keempat, ada uang atau mungkin emas batangan. Dan yang kelima, ada jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait daerah pabean. Wilayah Republik Indonesia, di dalamnya itu berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Berbunyi, yang pertama, barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Yang kedua, pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Yang ketiga, barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Yang keempat, barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jika dibatalkan harus dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai. Yang kelima, ada eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah, meliputi darat perairan, tempat-tempat tertentu di zona ekonomi, landas kontinen, dan ruang udara di atasnya. Lalu terdapat barang kena pajak atau BKP. Merujuk pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN, barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Adapun yang dimaksud barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Terdiri dari dua jenis, yaitu barang berwujud dan tidak berwujud. Barang berwujud dibagi menjadi dua, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan barang tidak berwujud misalkan hak atas merek dagang atau hak paten dan hak cipta. Lalu, penyerahan barang kena pajak adalah kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah yang pertama, penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua, pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Yang kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
Dan yang keenam, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jasa. Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, suatu barang, fasilitas, kegunaan, dan hak yang tersedia untuk dipakai. Jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan petunjuk atas pemesanan. Dalam materi jasa ini, saya akan menjelaskan jasa kena pajak atau JKP dan juga penyerahan jasa kena pajak JKP. Jasa kena pajak atau bisa disebutkan dengan JKP, yaitu kegiatan pelayanan yang menghasilkan barang, fasilitas atau hak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Contoh JKP meliputi jasa konsultan, jasa sewa, jasa konstruksi, dan juga jasa perantara. Semua jasa dianggap JKP, kecuali yang secara khusus dikecualikan oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat juga ada jasa keuangan, selanjutnya ada jasa asuransi. Yang keenam ada jasa keagamaan dan juga jasa pendidikan. Yang kedelapan ada kesenian, jasanya dan hiburan. Dan kesembilan juga ada jasa penyiaran non-iklan. Yang kesepuluh ada jasa angkutan umum seperti daratan, perairan, udara, domestik yang terintegrasi dengan angkutan luar negeri. Yang kesebelas ada jasa tenaga kerja dan yang terakhir juga ada jasa perhotelan. Selain itu juga jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga tidak dikenai PPN. Contohnya itu jasa penyedia tempat parkir, yang kedua jasa telepon umum dengan uang logam, yang ketiga ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir ada jasa boga atau catering. Penyerahan jasa kena pajak. Pada pasal 4C ayat 1 huruf C Undang-Undang PPN menentukan bahwa konsumsi atau penyerahan pajak yang dapat dikenakan PPN adalah penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Dalam memori penjelasannya juga penyerahan jasa yang terutang PPN harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, jasa yang dikenakan merupakan JKP atau jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir adalah penyerahan di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, penentuan suatu penyerahan jasa kena pajak didasarkan kepada tempat terjadinya atau dilakukannya penyerahan jasa atau tempat kegiatan, atau juga aktivitas pengerjaan pelayanan jasa tersebut oleh pemberi jasa dan tidak didasarkan kepada tempat kedudukan atau domisili penerima jasa. Dengan demikian juga PPN dikenakan atas penyerahan JKP yang dilakukan dalam daerah pabean oleh PKP kepada pihak manapun, termasuk juga kepada orang pribadi atau juga badan yang berada di luar negeri. Selanjutnya terdapat pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk diakui sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil dengan batasan tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan. Menurut PMK, pengusaha menjadi PKP jika penjualannya melebihi 4,8 miliar per tahun. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN setiap akhir bulan. Pengusaha kecil dengan penerimaan bruto di bawah 4,8 miliar setahun dapat memilih untuk mendaftar sebagai PKP meskipun tidak diwajibkan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait definisi dari faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP atau juga penyerahan jasa kena pajak atau JKP dan aktivitas impor BKP. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau mungkin jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat juga bahwa jasa atau barang kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis faktur pajak. Ada beberapa macam terkait jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak pengeluaran. Faktur pajak pengeluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah. Yang kedua ada faktur pajak masukan. Adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak
dari PKP lainnya. Yang ketiga, ada faktor pajak pengganti, adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisiannya, kecuali kesalahan pengisian NPWP, sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, ada faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Yang kelima, ada faktur pajak digunggung. Adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama dan tanda tangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran. Yang keenam, ada faktur pajak cacat. Adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, atau tidak ditandatangani, termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti. Untuk yang terakhir, ada faktur pajak batal. Adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWT dalam faktur pajak. Ada pula dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya seperti tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon seluler, dan lain-lainnya. Contoh soalnya, PT Mekar Abadi merupakan PKP yang menjual furnitur di Jakarta. Selama September 2023, PT Mekar Abadi melakukan berbagai transaksi sebagai berikut. Yang pertama, penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 2 miliar rupiah. Yang kedua, penyerahan BKP, yakni barang furnitur kepada pemerintah Kota Jakarta sebesar 700 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk PPN. Yang ketiga, PT Mekar Abadi juga membangun sebuah gudang furnitur seluas 500 meter persegi di pabriknya dengan biaya sebesar 600 juta. Yang keempat, menyumbang ke sebuah sekolah 3 buah kursi dengan harga 3 juta termasuk keuntungan 300. Yang kelima, membeli sebuah pick up car untuk mengangkut barang dengan harga 550 juta. Dengan harga tersebut sudah termasuk PPN. Dari transaksi-transaksi yang terjadi di atas, maka hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang disetorkan. Jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sandi. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjawab terkait untuk contoh kasus soal yang sudah disebutkan oleh teman saya pada kasus PT Mekar Abadi. Di sini sudah dilihat ya transaksi-transaksi yang terjadi disebutkan oleh teman saya, dan ditanya terkait hitunglah PPN dari transaksi tersebut dan berapa total PPN yang harus disetorkan. Pada transaksi pertama dijelaskan bahwa penjualan secara langsung kepada konsumen sebesar 2 miliar. Di sini transaksi pertama dapat dirumuskan PPN sama dengan 11% dikali dengan jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran adalah 2 miliar yang hasilnya adalah 220 juta dimasukkan ke dalam kategori pajak keluaran atau penjualan. Untuk transaksi kedua, di sini dijelaskan bahwa penyerahan BKP, yakni barang furnitur kepada pemerintah Kota Jakarta sebesar 700 juta. Harga tersebut juga sudah termasuk dengan PPN. Jadi dapat dirumuskan bahwa DPP sama dengan 100 dibagi 111 dikali jumlah dengan pembayaran. Jumlah pembayaran di sini adalah 700 juta, yakni bisa dihasilkan 100 dibagi 111 dikali 700 juta, yaitu 631 juta. Dan PPN-nya adalah 11% dikali dengan DPP. 11% dikali 631 juta, yaitu 69.410.000. Di sini dapat dimasukkan dalam pajak keluaran atau penjualan. Untuk transaksi ketiga, yaitu PT Mekar Abadi membangun sebuah gudang furnitur seluas 500 meter persegi di pabriknya dengan biaya sebesar 600 juta. Di sini dapat ditransaksikan atau dirumuskan bahwa DPP sama dengan 20% dikali 600 juta sama dengan 120 juta. Lalu PPN-nya 11% dikali dengan DPP, di sini sama dengan 13.200.000. Dimasukkan ke dalam kategori pajak keluaran. Transaksi keempat yaitu menyumbang sebuah sekolah 3 buah kursi dengan harga 3 juta termasuk keuntungan juga 300.000. Di sini dapat dirumuskan bahwa DPP sama dengan 3 juta dikurang dengan keuntungannya yaitu 300.000 sama dengan 2.700.000.
Oke, transaksi tambahannya yaitu DPP sama dengan 100 dibagi 111 dikali 550 juta sama dengan 496 juta. Lalu PPN-nya 11% dikali DPP ya sama dengan 54.560.000 dimasukkan ke dalam pajak masukan. Total PPN yang harus disetorkan yaitu PPN keluarannya yang pertama ini dijumlahkan dengan transaksi pertama, dijumlahkan dengan transaksi kedua, dijumlahkan juga dengan transaksi ketiga, dan juga dijumlahkan dengan transaksi keempat, yaitu 220 juta ditambah 69.410.000 ditambah dengan 13.200.000 dan juga ditambah dengan 2.700.000 dan ditotalkan yaitu hasilnya 305.310.000. Lalu PPN masukannya adalah 54.560.000. Lalu bagaimana cara menghitung PPN yang harus disetorkan? Yaitu pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan. Tadi pajak keluarannya ditotalkan yaitu 305.310.000 dikurangi dengan pajak masukannya yaitu 54.560.000 sama dengan 250.750.000. Jadi, total PPN yang perlu PT Mekar Abadi setorkan atas transaksi yang dilakukan selama September 2023 adalah sebesar 250.850.000. Kesimpulan dari materi ini adalah PPN merupakan pajak atas penyerahan barang dan jasa di Indonesia, dikenakan pada pengusaha kena pajak atau PKP yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Tarif umum PPN sendiri adalah 11% dengan pengecualian pada beberapa barang atau jasa. PKP dapat mengkreditkan PPN yang dibayar atas pembelian. Sistem PPN bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan efisiensi pelaporan melalui teknologi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.